Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semuanya, apa kabar? Semoga sehat selalu ya. Oke, kira-kira nih hari ini apakah ada yang merasa bahagia? Atau mungkin sebaliknya? Nah, sebelumnya perkenalkan dulu, saya Isna Deviratmaningsih, bisa dipanggil Bu Isna. Saya dari Guru BK SMP Teuku Umar Semarang. Nah, hari ini kita akan belajar bersama mengenai emosi ya. Kira-kira nih, mungkin emosi itu sudah kata yang biasa kita dengar, atau bahkan kita sering mengucapkan kata emosi. Nah, kata emosi itu biasanya tuh menggambarkan sesuatu yang seperti apa sih? Perasaan yang seperti apa? Atau kondisi peristiwa yang seperti apa sih? Ya, jawabannya betul sekali. Biasanya emosi itu ketika ada orang yang sedang marah atau diri kita sedang marah. Biasanya sabar, jangan emosi gitu ya. Nah, apakah marah dan emosi itu sama atau berbeda? Ayo, kira-kira emosi dan marah itu sama atau beda ya? Jawabannya adalah emosi tidak sama dengan marah. Tetapi marah merupakan salah satu bentuk dari emosi. Nah, karena salah satu bentuk emosi, berarti ada bentuk yang lain nih. Ya, betul sekali. Sebelum kita bahas bentuk-bentuk dari emosi itu apa saja, yuk, emosi itu apa sih? American Psychological Association mendefinisikan emosi merupakan pola reaksi yang kompleks yang melibatkan elemen pengalaman, perilaku, dan fisiologis yang digunakan seseorang untuk menangani masalah atau peristiwa yang terjadi secara pribadi. Atau lebih singkatnya, emosi merupakan suatu respon atau reaksi kita terhadap sesuatu. Biasanya emosi ini berlangsung secara singkat dan tampak, jadi dapat kita ketahui. Contohnya nih, ketika kita diberikan uang saku yang lebih, nah kemudian perasaan apa yang muncul? Tentunya bahagia ya, gak mungkin dong diberikan uang saku lebih tapi malah sedih gitu. Nah, tadi dari peristiwa uang saku yang lebih, kemudian rasa yang bahagia, apa yang tampak? Yang bisa diekspresikan adalah tersenyum, semangat, dan ceria tentunya. Nah, sekarang kita akan bahas bersama mengenai dari bentuk-bentuk emosi itu apa saja sih. Nah, yang pertama, emosi itu terbentuk ada 6 dasar emosi. Ada emosi bahagia, emosi sedih, emosi takut, emosi jijik, emosi marah, dan yang terakhir ada emosi terkejut. Nah, kita bahas yang pertama dulu, emosi bahagia. Nah, emosi bahagia ini adalah emosi yang menyenangkan tentunya dan didambakan setiap orang. Emosi bahagia biasanya ada rasa yang lega, ada rasa plong, riang, gembira gitu. Ekspresinya adalah tersenyum, kemudian semangat, ceria, sumringah gitu. Contohnya nih, ketika hari ini tidak ada tugas, lalu apa perasaan kalian? Rasanya plong gitu ya kan? Karena tidak ada beban nih. Oke, saya semangat nih menjalani hari-hari saya. Nah, yang kedua ada emosi sedih. Nah, emosi sedih ini berkebalikan ya dengan emosi yang pertama tadi. Emosi sedih ini menggambarkan suatu perasaan karena ditolak, kesepian, putus asa, pedih, atau kondisi yang emosi yang buruk begitu. Nah, emosi sendiri dapat mendorong seseorang untuk menangis, untuk diam, lesu, letih, tidak bersemangat, menarik diri dari lingkungan, atau bahkan mengurung diri di kamar. Nah, contohnya mungkin ketika kita kehilangan seseorang atau ada sesuatu hal yang sudah kita usahakan tetapi nyatanya tidak terjadi sesuai dengan apa yang kita inginkan.
Nah, yang ketiga ada emosi takut. Nah, emosi takut ini memiliki peran penting ya untuk kita bertahan hidup ketika dalam kondisi yang bahaya. Ketakutan biasanya itu muncul ketika ada ancaman yang datang secara langsung. Contohnya nih, ketika kita ada di suatu tempat, tiba-tiba muncul ada ular. Nah, kira-kira apa yang kita lakukan? Lari ya. Nah, kita bisa lari, kemudian sembunyi, atau menghindari objek-objek yang membuat kita takut, atau meminta bantuan orang lain. Nah, reaksi ketika kita merasakan emosi takut yaitu otot menjadi tegang, kemudian jantung berdetak lebih cepat, dan pikiran kita itu akan lebih waspada. Yang selanjutnya ada emosi jijik. Nah, emosi jijik ini adalah rasa tidak suka, baik ketika kita melihat, mencium, merasakan, atau mendengarkan sesuatu, sehingga kita berusaha untuk menghindarinya. Ekspresi yang terlihat yaitu ketika kita merasakan emosi jijik ya, kita mengerutkan hidung kita, kemudian menepuk bibir ke atas, dan menyipitkan mata. Biasanya kita akan memilih untuk menghindari hal-hal yang kita rasa menjijikkan gitu. Yang kelima ada emosi marah. Nah, emosi marah dikategorikan dengan emosi yang kurang menyenangkan. Emosi marah ya, di dalamnya itu terdapat perasaan kesal hati, benci, bermusuhan, dan tersinggung. Emosi marah itu diekspresikan dengan wajah yang memerah, mata yang melotot, kemudian suara atau nada suara yang keras atau tinggi, kemudian pemilihan kata-katanya juga kurang tepat ya terkadang ya. Nah, emosi marah ini mendorong seseorang untuk terkadang bersikap lebih agresif, yaitu biasanya melempar, menendang, atau memukul sesuatu. Nah, emosi marah ini merupakan emosi yang negatif. Nah, kemudian berarti kita nggak boleh marah, Bu? Boleh, hanya saja kita harus tahu nih bagaimana cara mengendalikan atau mengarahkan emosi marah kita ke hal yang lebih positif. Yang terakhir adalah emosi terkejut. Nah, emosi terkejut ini biasanya menggambarkan suatu peristiwa yang terjadi tidak kita sangka-sangka, tidak kita duga. Hal ini bisa nampak dengan kita melebarkan mata, membuka mulut, kemudian kita dapat berteriak, melompat, atau menjerit. Nah, contohnya nih, ketika kita sedang fokus mengerjakan sesuatu, kemudian tiba-tiba kok ada teman kalian yang berteriak. Lalu, apa yang kalian rasakan? Pastinya, apa tuh? Siapa tadi yang berteriak? Kenapa? Begitu ya. Nah, kemudian kita akan membahas pentingnya emosi. Yang pertama, membantu kita untuk memaknai setiap momen yang terjadi dalam kehidupan kita. Misalnya ketika kita naik kelas nih, kita akan teringat, oh ya, ketika saya naik kelas, emosi yang saya rasakan saat itu adalah emosi yang bahagia, namun sekaligus sedih juga sih, karena harus berpisah dengan teman-teman. Kemudian yang kedua, membantu kita untuk memahami orang lain dan mampu untuk mengambil sebuah sikap. Karena tadi ada macam beberapa emosi yang berbeda, sehingga kita mampu untuk mengenali seseorang ini sedang merasakan emosi apa dengan yang sudah dilakukan atau diekspresikan. Contohnya, ketika kita melihat teman kita nih yang biasanya itu dia ceria, kok hari ini tiba-tiba dia murung, diam, kemudian menyendiri. Nah, di sini kita akan bisa mengenali bahwa oh, sepertinya teman saya sedang merasakan emosi sedih nih. Nah, dari situ kita akan mengambil sebuah sikap. Apakah kita akan mencoba mendekatinya, menenangkannya, menghiburnya, atau kita akan bersikap untuk sepertinya saya berikan waktu sendiri deh biar dia lebih tenang dulu, atau yang seperti apa. Nah,
Dengan begini kita tidak akan mudah untuk bilang, ih gitu aja kok, lebay deh ya. Karena setiap orang memiliki caranya masing-masing ketika menghadapi sesuatu peristiwa yang terjadi dalam hidupnya. Nah, yang selanjutnya yaitu cara kita untuk mengendalikan emosi. Nah, yang pertama, kenali dan terima emosi itu dulu ya. Kira-kira saya sedang merasakan emosi apa nih? Lalu penyebabnya apa sih yang membuat saya merasakan emosi ini? Yang kedua yaitu silahkan untuk lakukan hal-hal yang positif ya, bisa dengan membaca, menonton, menulis, mendengarkan musik, atau berolahraga. Yang ketiga yaitu silahkan cerita ke orang yang kalian percaya. Nah, hati-hati juga ketika kita memilih seseorang ya, kita harus pastikan dulu orang ini dapat kita percaya. Nah, orang yang kita percaya itu bisa teman kita, sahabat kita, orang tua kita, atau bapak ibu guru kita di sekolah. Nah, yang terakhir adalah datang ke ahlinya. Nah, kalau di sekolah berarti silakan datang ke ruang BK, bertemu dengan bapak ibu guru kalian, sampaikan apa sih yang menjadi kesulitan yang kalian alami. Bapak ibu guru BK kalian akan senang hati menerima dan membimbing kalian. Nah, sekian, semoga bermanfaat dan dapat kita terapkan di kehidupan kita sehari-hari untuk lebih dapat mengarahkan emosi kita ke arah yang lebih positif. Jangan lupa jaga kesehatan, jangan lupa ibadahnya. Teruslah untuk bahagia dan bermanfaat untuk orang-orang di sekitar kita. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.